Sampai jumpa lagi ya. Yang berikutnya, kita bertemu 1 September di Yoksin City. Iya. Sampai jumpa lagi nanti ya. Tanpa terasa kita sekarang jadi berdua ya. Hei, bagaimana? Bagaimana? Sudah pasti kan harus berlatih. Hah? Kenapa? Jadi tidak main ya? Kok ini? Kau kira dengan kemampuanmu yang sekarang kau bisa memukul wajah Hiyosoka dalam sekali pukul, Jangankan setengah tahun, 10 tahun berlalu pun tetap mustahil. Dengar ya, akan kuberi penjelasan mudah. Ini Hisoka dan ini Hanzo. Misalkan beda kekuatan Hiyosoka dan Hanzo sejauh ini, maka beda kekuatan denganmu. Di sini, ini pun sudah kuberi bonus. Menyebalkan. Kalau begitu sejauh apa bedanya dengan kekuatanmu? Aku ya? Di mana ya? Ya, mungkin di sekitar sini. Kalau dalam keadaan biasa, aku memang rendah hati. Jadi Hanzo lebih kuat ya? Kenapa? Kau memang hebat, Killua. Jangan ucapkan dengan serius begitu. Aku jadi malu kan? Aku tak bisa mengukur dengan pasti beda kekuatanku dengan lawan. Bodoh, itu tidak penting. Aku juga mengukurnya asal-asalan saja. Oh, ternyata asal-asalan ya? Tapi kalau cuma kira-kira saja, kau juga bisa tahu kan? Hanya saja dengan bertambahnya pengalaman, kemampuan itu akan semakin membaik. Lagi pula biasanya semakin kuat seseorang, maka semakin pandai pula dia menyembunyikan kekuatannya. Bergantung pada ukuran ini tidak baik. Hei, bagaimanapun juga, Hiyosoka itu lumayan kuat. Kalau orang biasa, hanya dengan berlatih setahun mustahil menandinginya. Gon? Apa kau punya uang? Sebenarnya uangku sudah hampir habis. Aku juga tidak punya banyak, tapi aku tahu suatu tempat yang sangat bagus. Hah? Lihat di sana. Di tempat itu kau bisa berlatih untuk mengalahkan Hiyosoka. Ditambah lagi bisa mendapatkan uang. Setelah ini kita ke sana. Bagaimana keadaan para peserta yang telah lulus ujian saat ini ya? Wah, bagaimana ya? Ada yang banyak mendapatkan uang, lalu ada juga yang menorehkan nama dalam sejarah. Ada juga yang tersandung batu dan terjatuh. Setiap tahun selalu bermacam-macam. Tetapi hanya ada satu hal yang pasti. Mereka semua akan menghadapi ujian yang sama. Entah itu adalah setengah tahun lagi atau beberapa tahun kemudian. Tapi pasti akan tiba saatnya bagi mereka semua untuk menghadapi ujian itu. Itu tergantung nasib mereka. Mereka semua pasti akan terkejut ya. Tapi sepertinya untuk tahun ini ada beberapa peserta ujian yang sudah pasti ikut. Peserta tahun ini banyak yang hebat. Apa melihat hasilnya, kita akan bisa menentukan apakah mereka benar-benar bisa menjadi hunter yang sesungguhnya. Meskipun setiap tahun selalu sama, tapi ketua selalu saja usil ya. Bicara apa kau? Mana ada panitia ujian yang akan memberitahukan jawaban ujian sebelumnya? Benar sekali. Bagaimanapun hasilnya, aku tidak sabar menanti. Sekarang, mau berangkat ya? Tambah tehnya. Sudah sampai, Gon. Itulah arena pertarungan Tenku. Wah. Terdiri dari 251 lantai dan tingginya mencapai 991 meter. Kata menang bertarung dapat hadiah uang dan naik ke lantai yang lebih atas. Makin tinggi lantai yang dicapai, hadiah uang yang diperoleh pun akan semakin besar. Oh begitu. Jadi itu ya maksudmu dengan bisa dapat uang sekaligus bertarung juga. Wah. Biarpun tidak perlu memaksakan diri sampai ke lantai yang paling atas, tapi kita bisa mengumpulkan cukup banyak uang di sini. Ya, karena uang kita sudah habis digunakan untuk tiket balon angkasa ini. Ayo. Wah,
lawannya tampak kuat ya. Tidak juga. Yang benar. Benar. Selamat datang di arena pertarungan Tenku. Kepada Anda harap menulis data yang dibutuhkan di sini. Us! Hah? Apa itu? Us! Oh, cuma anak kecil. Tak ada satupun persyaratan yang sulit. Yang berhasil mengalahkan lawan akan menjadi pemenang bagaimanapun caranya. Kami sudah tahu peraturannya. Ayo Jusi. Us, pelatih. Apa-apaan dia? Silakan peserta Tulis berikutnya. pengalaman Selamat bertarung datang di sudah arena 10 pertarungan tahun ya. Tenku. Aku ingin Harus segera menulis sampai di data yang lantai dibutuhkan atas. di sini dan tak ada persyaratan yang sulit. Yang berhasil mengalahkan lawan akan menjadi pemenang tanpa peduli apapun caranya. Wah. Sudah lama ya, sedikit pun tempat ini tidak berubah. Hah? Jadi kau pernah kemari ya? Iya, saat umur 6 tahun, ayah menyuruhku ke sini. Dia bilang agar aku berusaha sampai ke lantai 200 baru boleh pulang. Itu aku butuh waktu 2 tahun. Apa? 2 tahun? Kenapa terkejut begitu? Kalau mau bertarung dengan orang yang sekelas dengan Hiyosoka, kau harus sampai ke lantai yang lebih tinggi. Iya, baiklah. Kepada peserta dengan nomor 1973 dan 2055, silakan masuk ke ring E. Itu nomorku. Aku jadi gugup. Gon, kau telah berhasil melewati gerbang penguji kan? Kalau begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Cukup lakukan ini saja. Apa? Benarkah? Petarung, masuk ring. Lihat, masih anak kecil. Hei bocah, kalau ingin kabur, kaburlah sekarang. Hei, ini bukan main-main. Ya, pulang saja ke rumah. Bocah, kau sungguh-sungguh. Iya, aku sungguh-sungguh. Tapi... Kan aku kalau kau mati ya. Hai badan besar, kau beruntung. Dengan sekali pukul, keluarkan saja dia dari ring. Ini adalah ring lantai pertama untuk menguji level para peserta. Silakan menunjukkan kemampuan kalian masing-masing dengan batas waktu 3 menit. Apa 3 menit? 3 detik saja cukup. Nah, kalian berdua, mulai. Cukup dorong keras-keras. Bagus. Wah, ternyata kekuatanku sebesar itu ya. Wah, anak apa sebenarnya dia? Dia itu bukan manusia. Peserta nomor 2055. Iya, Kau mulai dari lantai 50. Berjuanglah. iya. Dia bilang lantai 50. Berhasil. Kepada peserta nomor 2054 dan 2039, dipersilakan ke ring A. Nomorku Berjuanglah. gampang. Penonton yang ada di atas, beri dukungan pada Killua ya. Ayo. Iya, pasti akan kami dukung dengan sekuat tenaga. Kau hebat, Killua! Hebat! Iya, memang benar. Wah, kau sudah pernah bertarung sampai ke lantai 200 ya? Gerakanmu tadi luar biasa. Kau boleh langsung mulai dari lantai 180. Langsung dari lantai 180. Aku mulai saja dari lantai 50. Aku ingin bersantai-santai. Oh, anak itu hebat juga! Hah? Itu anak yang tadi kan? Nah, kau boleh langsung mulai dari lantai 50. Di arena pertarungan Tenku, level akan dibagi tiap 10 lantai, kecuali setelah lantai 200. Itu berarti Siapa peserta nama dari kalian? level 50 kalau Namaku berhasil Jusi. menangkan satu pertarungan Perkenalkan, akan namaku langsung naik ke adalah lantai Gon. 60. Jadi, sebaliknya Oh, kalau kau senang kalah berkenalan akan dengan langsung turun kalian. ke lantai 40. Kemudian, bagi peserta yang berhasil maju sampai ke lantai 100, akan disediakan kamar pribadi. Kalian sudah mengerti? Kami mengerti. Benarkah mereka mendengarkan penjelasanku?
Dasar bocah. Sudah sampai lantai 50. Nah, semoga sukses ya. Aku menyaksikan pertandingan kalian. Wah, benar-benar hebat. Bicara apa kamu? Kamu sendiri juga hebat. Iya benar, sama saja kan? Ah, tidak. Aku masih perlu banyak belajar. Ngomong-ngomong, apa aliran bela diri kalian berdua? Os, aku dari bela diri Kempo Aliran Shigen. Kami... Tidak ada alirannya. Tanpa bimbingan dari siapapun, kalian bisa sekuat itu. Aku jadi sedikit terpukul. Ternyata aku memang harus banyak belajar. Tidak usah begitu. Jusi, kau sudah bertarung dengan baik. Pelatih? Kau mematuhi semua ajaranku ya? Terima kasih. Pelatih? Lagi-lagi kemejanya. Maaf. Siapa mereka? Mereka Kilua dan Gon. Perkenalkan, namaku Wing. Os, Tak kusangka kalau masih ada anak-anak selain Jusi yang ikut serta. Karena bisa sampai sejauh ini, pasti kemampuan kalian cukup tinggi. Tapi kuharap kalian selalu berhati-hati agar tidak melukai tubuh sendiri dan juga lawan ya. iya. Jusi, ini uang hadiah untuk pertarungan tadi. Ku terima dengan senang hati. Dan kalian juga bisa menukarkan tiketnya dengan uang di loket sebelah sana. Os, ayo cepat Kilua. Os, kenapa jadi ketularan ya? Jusi, sekarang kau boleh pergi. Aku akan menyaksikan pertarunganmu dari bangku penonton, ya? Gon, Kilua, tunggu aku. Wah, 152 zeni. Kan cukup untuk sekaleng minuman. Hah? Jumlah uang hadiahnya juga tidak berubah. Apa benar? Iya, di lantai 1 mau menang ataupun kalah dapatnya sebesar ini. Di lantai 50 kalau menang kira-kira dapat 50.000. 50.000. Lumayan banyak juga ya. Di lantai 100 dapat 1 juta. Lebih dari lantai 150 dapat 10 juta. Kilua, sebelumnya kau pernah sampai di lantai 200 kan? Apa? Lantai 200? Waktu itu tepatnya aku berhenti di lantai 190. Kalau tidak salah, aku dapat 200 juta. 200 juta? Kau kemanakan saja uangnya? Itu kan 4 tahun yang lalu. Mana mungkin masih tersisa. Semuanya sudah aku habiskan untuk jajan. 200 juta, semuanya dihabiskan untuk jajan dalam waktu 4 tahun. Seperti apa ya jajanannya? Hei anak-anak, sepertinya kalian sedang membicarakan tentang uang ya? Apanya yang 200 juta? Dasar anak-anak sombong. Tiga bersaudara Yamori. Bukan Yamori, tapi Amori. Kebetulan sekali, bagaimana kabarnya? Kakak, bagaimana ini? Ya, yang mengajak untuk menceramai anak-anak sombong ini bukan kakakmu. Jadi lakukan sesuatu. Mana mungkin? Anak-anak sombong katamu. Yang kau maksud aku. Mau mengajari aku kau bilang. Menarik juga. Aku duluan, Imori. Kuserahkan padamu. Ceramai mereka yang banyak ya. Wah, kakak jahat. Tunggu, Kak. Wah, ternyata lantai 50 levelnya rendah sekali ya. Bahkan orang-orang seperti mereka bisa sampai ke sini. Artinya lantai 50 sangat mudah. Kita santai saja ya. Kilua, bicaramu terlalu keras. Kepada para hadirin sekalian, sekarang akan diumumkan urutan pertarungan. Mike dan Cibaba silakan ke arena B di lantai 55. Kilua dan Jusi silakan ke arena A di lantai 57. Aku mohon kerjasama dari kalian. Wah, tak disangka ya. Selamat berjuang. Nah, aku duluan ya. Ya, selamat berjuang ya. Kepada tiga Aku tunggu bersaudara kamu Amori lantai dan 60. Gon, silakan Tidak ke arena sangat C di lantai 58. Mohon kerja sama kalian ya. Gitu yakin kalau dia akan menang. Nah, hadirin sekalian, inilah yang telah kita tunggu-tunggu. Pertarungan antara sesama anak kecil. Nah, silakan menyaksikan layar. Meskipun masih kecil, tapi tidak bisa diremehkan. Mereka berdua adalah peserta hebat yang telah melakukan pertarungan luar biasa di lantai 1 dan langsung naik sampai lantai 50 ini. Petarung Kilua dengan kecepatannya. Hanya dengan satu tangan dia bisa menundukkan lawan-lawannya. Lawannya adalah petarung Jusi. Dia menguasai ilmu Kempo berkat latihan-latihan yang berat. Dia berhasil merobohkan lawannya yang bertubuh raksasa seberat lebih dari 200 kilo tanpa luka sedikit pun. Tampaknya ini akan menjadi pertarungan tangan kosong.
Nah hadirin sekalian, apa kalian sudah siap dengan tombol taruhan masing-masing? Nah, mari kita saksikan. Tekan tombolnya. Wah! Kilua 2,75, Juicy 1.500. Tampaknya Juicy lebih diunggulkan. Apa itu karena dia adalah seorang ahli kepo? Wah, gawat. Kalau begini Kilua jadi marah. Nah, 3 ronde yang terdiri dari 3 menit dengan sistem KO dan perolehan poin. Mulai. Wah, kuda-kuda yang bagus dan tanpa celah. Tidak akan bisa didapatkan hanya dengan latihan singkat, meski dia bukan lawanku. Kilua tiba-tiba maju ke depan mendekati Juicy. Maaf ya, sebelum sampai ke lantai 150, aku bermaksud untuk terus menang hanya dengan 1 serangan saja. Ini dia, 1 pukulan dari Kilua. Dia mendapatkan 2 poin dari hit and down. Seperti yang telah kalian semua ketahui, dalam sistem poin dan KO ada 3 kategori, yaitu hit, critical hit, dan down. Serangan yang telak disebut hit dan dapat 1 poin. Kalau benar-benar telak itu critical hit dapat 2 poin. Kalau sampai jatuh dinilai down dapat 1 poin. 10 poin menang KO. Dengan 1 serangan ini aku telah menang KO. Kau masih bisa? Iya, tidak apa-apa. Juicy berdiri, tampaknya dia masih mampu bertarung. Sepertinya aku terlalu mengurangi tenaga. Mulai. Juicy down. Hebat juga. Sepertinya serangan yang sama tidak akan bisa berhasil untuk kedua kalinya. Kalau bisa berdiri sebelum wasit mengakui poin untuk down tidak diberikan. Seperti apa ya sebenarnya tubuhnya? Padahal dengan seranganku yang barusan bukanlah hal yang aneh kalau dia langsung pingsan. Kecepatan dan kekuatannya berbeda jauh denganku. Kalau terus begini aku tak akan bisa menandinginya. Mulai. Terpaksa aku menggunakan cara ini. Ada apa ini? Tiba-tiba saja Kilua mundur ke belakang. Wah, teriakan penonton yang sangat keras. Untuk sesaat pertarungan sempat terhenti. Mari kita mulai lagi pertarungannya. Lihat Kilua, aku dapat 60.000. Tapi kau lumayan lama juga ya. Iya, sedikit ada halangan. Jadi Juicy kuat juga ya? Tidak, memang dia punya kemampuan dan bisa lebih kuat. Tapi menurutku, dia yang sekarang masih banyak kelemahan. Pukulannya pun lembek, tapi sulit untuk segera dirobohkan. Lagi pula, saat dia mengubah kuda-kudanya, aku merasakan sesuatu yang menakutkan seperti pada diri kakak. Aku tidak tahu apa itu, tapi rasanya berbahaya. Pasti itu adalah suatu jurus. Pelatihnya menyebut itu sebagai Ren. Ren? Maafkan aku, pelatih. Sudah kubilang Juicy, kau belum boleh menggunakan Ren. Karena begitu kuatnya lawan, aku... Ingin menang bukanlah sesuatu yang buruk. Tapi tujuanmu masih ada jauh di depan, di lantai teratas menara ini. Orang yang terlena oleh kemenangan di depan mata adalah orang yang menyia-nyiakan kemampuannya sendiri. Os, Selama berada di sini, kau harus mempersiapkan dirimu untuk mengalami kekalahan 1000 kali. os. Katanya Ren,
Aku mau sedikit mengubah rencana. Hah? Aku mau menuju lantai teratas. Kau ikut, Gon? Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi? Bangkit kenangan di masa lalu. Apakah yang berada di sana, di ujung awan yang berarah? Ku tahu masa depan telah menantimu di balik hutan ini. Selamat jalan, jangan berpaling lagi dan teruslah melangkah. Percayalah, gejolak